Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa program studi Vokasi Teknik Elektromedik, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2022. Kali ini saya akan menyampaikan topik kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Di sini nanti khususnya kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi jantung sebagai pompa dari sistem kardiovaskular. Baik, marilah sebelum kita memulai kuliah online hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pertama-tama kami menyampaikan firman Allah SWT di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat kedua yang artinya Dia, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat ini kami kutip, kami ambil karena ada kata kunci darah, di mana dalam sistem kardiovaskular, darah merupakan isi dari sistem kardiovaskular yang harus dipompa oleh jantung dan akan mengalir sepanjang pipa pembuluh darah di dalam sistem sirkulasi yang tertutup. Kemudian kami ingin menyampaikan beberapa saintis yang boleh dikatakan menjadi pionir pada fisiologi sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah Galen, yang kedua Ibnu Nafis, dan yang ketiga William Harvey. Nah, untuk Galen ini merupakan ilmuwan dari Yunani yang pertama kali mengemukakan tentang sistem sirkulasi dan jantung sebagai pompa. Kemudian ketika kejayaan Islam datang, maka Ibnu Al-Nafis dengan nama lengkap seperti tertera pada slide ini, namanya panjang juga ya. Beliau hidup pada tahun 1213 hingga 1288 Masehi atau sekitar 687 Hijriah. Jadi tidak begitu jauh dari masa hidup Rasulullah SAW. Ya. Beliau merupakan menurut kalangan Islam sebetulnya dapat dikatakan sebagai bapak fisiologi sistem sirkulasi kardiovaskular. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali mengemukakan adanya sirkulasi pulmonar, ya, yaitu sirkulasi darah yang berbeda dari sirkulasi sistemik yang mengalir ke dalam paru-paru. Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwa jantung mempunyai dua ventrikel karena beberapa ilmuwan sebelumnya berpendapat berbeda. Kemudian adanya pembuluh darah kapiler, meskipun pembuktian morfologinya baru ada setelah penelitian Malpighi, dan juga beliau menggunakan adanya arteria yang mendarai jantung itu sendiri, yaitu arteria coronaria. Dan yang terakhir adalah William Harvey. William Harvey ini juga luar biasa karena dapat mendemonstrasikan pembuluh darah ven di tangan ya, sebagai perwakilan dari udara di tubuh, di mana ada arteri dan vena yang melalui permukaan kulit. Adik-adik pada kuliah ini diharapkan adik-adik dapat menyebutkan kontribusi beberapa saintis terhadap pengetahuan mengenai sistem kardiovaskular yang telah kami sampaikan tadi. Yang kedua, menjelaskan perkembangan evolutif sistem kardiovaskular. Tiga, menjelaskan aliran sirkulasi darah pada sistem kardiovaskular pada manusia. Dan yang keempat, menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sistem sirkulasi dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, menyebutkan fungsi sistem kardiovaskular.
Baik adik-adik, untuk sistem kardiovaskular ini memang terutama adalah jantung dan pembuluh darah ya, tetapi di sini pembuluh darah kita warna merah yang sebetulnya ada isinya, yaitu darah yang dipompa oleh jantung dan mengalir dalam pembuluh darah seperti yang saya sebutkan tadi. Selain itu, sistem sirkulasi juga mempunyai katup-katup, baik itu katup jantung maupun katup pada pembuluh darah vena, yang mana katup itu membuka dalam satu arah ya, sehingga ini memastikan bahwa peredaran darah itu berada atau menuju satu arah saja. Ya. Baik. Nah, bagaimana dengan fungsi jantung? Fungsi utama jantung adalah mendorong darah agar dapat mengalir dengan lancar di dalam pembuluh pada sistem sirkulasi seluruh tubuh. Jadi kontraksi otot jantung akan menghasilkan tenaga pendorong aliran darah di dalam sistem sirkulasi. Fungsi sistem sirkulasi adalah sebagai sarana transportasi untuk ringan, yaitu nutrisi, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Nah, adik-adik bisa membayangkan apabila satu sel itu berdiri sendiri, sebetulnya dia tidak memerlukan sistem sirkulasi. Kenapa? Karena sel tersebut dapat memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu langsung dari lingkungan di sekitarnya. Misalnya pada gambar A di sini ya, satu sel ini dapat memperoleh oksigen dari udara di sekitarnya, kemudian dapat pula melepaskan hasil-hasil metabolisme dan juga panas. Akan tetapi pada gambar B, adik-adik bisa membayangkan apabila seperti pada tubuh kita, sel itu jumlahnya banyak, sehingga ada yang letaknya di dalam, ya, dibandingkan beberapa temannya yang letaknya ada di luar atau di pinggir. Nah, sel-sel yang letaknya di dalam ini akan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dari lingkungan di sekitarnya, karena jauh ya, letaknya jauh dari lingkungan di sekitarnya, sehingga tidak dapat memperoleh ya bahan-bahan dibutuhkannya langsung dari lingkungan luar. Nah, di sini diperlukan suatu sistem transportasi yang disebut dengan sistem sirkulasi. Seperti diketahui, darah adalah cairan intravaskular ya. Intra itu di dalam, vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi cairan yang ada di dalam pembuluh darah yang merupakan bagian dari cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal. Ya. Jadi kalau dikatakan homeostasis itu adalah keseimbangan dinamis dari lingkungan internalnya. Nah, lingkungan internalnya itu apa? Lingkungan internal kita ini adalah cairan ekstraseluler, itu cairan yang ada di luar sel. Itu merupakan lingkungan internal kita yang harus dijaga kestabilannya. Ya, nah darah ini merupakan bagian dari cairan ekstraseluler tersebut. Jadi sistem sirkulasi berperan mempertahankan lingkungan yang optimal di seluruh jaringan tubuh agar sel dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan optimal. Ya. Nah, di sini terdapat lebih banyak lagi fungsi dari sistem kardiovaskular. Di sini ada fungsi supplier, fungsi wash out, ya, fungsi distribusi, ya, dan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya supplier oksigen, supplier nutrisi, supplier cairan dan elektrolit, kemudian wash out CO2, wash out produk metabolisme. Jadi ada zat-zat yang harus diberikan pada sel yang dibawa oleh sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular, tapi ada bahan-bahan yang harus dibawa dari sel, jadi ke arah yang sebaliknya, menjauhi sel ya, dibuang keluar tubuh kita seperti CO2 dan produk-produk metabolisme yang lain. Dan fungsi yang lain adalah distribusi, baik itu mungkin distribusi hormon, distribusi obat, distribusi sel-sel pertahanan tubuh, juga fungsinya dalam pengaturan suhu tubuh dan pengaturan cairan tubuh. Ya. Nah,
Adik-adik, jika kita mengamati perkembangan evolutif jantung, ya, yang bagian kanan sendiri ini adalah jantung kita, ya, di mana terdiri dari 4 bilik, ya, bilik atrium, dan ke masing-masing ada kanan dan kiri, sehingga jumlah totalnya ada 4. Kemudian darah masuk melalui atrium dan keluar melalui ventrikel. Ya, jadi di sini adalah atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Tapi pada hewan-hewan yang tingkatnya lebih rendah dari kita, maksudnya dari eh, apa ya, mungkin dari invertebrata atau fish, ya, ini jantungnya misalnya di sini jantungnya terdiri dari 3 bilik, di mana ventrikel itu jadi 1, ya, sementara atrium ada 2. Atau bahkan yang lebih awal lagi itu banyak ada 2 bilik, masing-masing atrium dan ventrikel. Jadi tidak ada kanan dan kiri, hanya 1 atrium dan 1 ventrikel. Di sini darah masuk ke ventrikel dan dipompa keluar dari jantung melalui atrium. Ya. Fungsi sistem kardiovaskular berkaitan dengan hemodinamik. Ya. Jadi hukum alam yang terkait dengan aliran cairan. Ya. Dengan kata lain, fungsi sistem kardiovaskular berkaitan dengan pergerakan darah dan kekuatan yang mendorongnya. Dalam keadaan istirahat, jantung orang dewasa memompa darah ke seluruh tubuh sebanyak 5 liter. Dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, jumlah darah yang sama juga dipompa ke paru-paru. Ya. Jadi bisa membayangkan, ya, ini 5 liter ini per menit, ya. Sehingga dalam sehari jantung akan memompa 7.000 liter darah. Banyak sekali kan, kalau ada dilihat itu, kalau kita ngisi bensin yang kendaraan kita itu, misalnya 1 liter, 2 liter untuk motor, atau mungkin untuk mobil itu 10 liter, 20 liter, itu bisa untuk berhari-hari. Tapi ini jantung itu memompa darah itu 7.000 liter kali, 7.000 liter per hari, ya. Bayangkan, sangat luar biasa, ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat lagi gambar skematis dari jantung dan sistem sirkulasi, di mana yang berwarna gelap adalah sirkulasi pulmoner dan yang berwarna terang itu adalah atrium kanan dan ventrikel kanan, sementara jantung kiri dibagi menjadi atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, atrium ini menerima darah, ya, dari luar jantung. Misalnya atrium kanan ini menerima darah dari vena-vena besar, ya. Sementara atrium kiri menerima darah dari paru-paru, ya. Kemudian darah yang dipompa oleh ventrikel kanan ini menuju paru-paru, sedangkan darah yang dipompa oleh ventrikel kiri ini menuju ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian bawah maupun tubuh bagian atas atau otak. Nah, kita perlu menyadari bahwa semakin tinggi aktivitas kita, semakin banyak pula darah yang dibutuhkan oleh jaringan. Ya, kan tadi kebutuhan oksigen, nutrisi itu semuanya ada di dalam darah. Jadi semakin tinggi aktivitas tubuh akan semakin bertambah pula beban kerja jantung untuk memenuhi sistem kardiovaskular dengan jantung sebagai pompanya akan mampu mendorong darah agar dapat mengalir ke seluruh pembuluh darah. Walaupun sebagian pembuluh darah terletak pada posisi yang lebih tinggi dari jantungnya. Ini karena kuatnya daya dorong yang ditimbulkan dari jantung itu sendiri. Dan bantuan dari pembuluh darah yang masih elastis. Perlu diingat bahwa pembuluh darah dalam sistem kardiovaskular ini membentuk suatu peredaran darah yang tertutup. Ya. Nah, di sini ada gambar yang lebih menarik lagi karena berwarna, ya. Jadi yang berwarna biru, maaf. Ini adalah jantung, yang berwarna biru adalah jantung kanan, yang berwarna kiri adalah jantung kiri, ya.
Masing-masing ada atrium dan ventrikel. Darah masuk melalui atrium, baik atrium kanan maupun kiri, kemudian darah dari atrium ini masuk ke ventrikel, dari ventrikel darah dipompa ke paru-paru ya untuk jantung kanan dan dipompa ke seluruh tubuh untuk jantung kiri. Nah, jantung kiri ini darah ada yang kembali ke atas, ke otak, ada yang ke ekstremitas, ada yang ke perut ya, ada organ-organ usus ya dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwa memang biasanya ya eh, darah bersih itu mengandung banyak oksigen itu diberi warna merah, sedangkan darah yang kurang oksigennya diberi warna biru. Nah, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar sirkulasi berjalan dengan baik? Ya, sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama adalah jantung yang mampu memompa darah, ya, dan pompa ini ritmis sehingga menghasilkan tekanan tertentu. Dan pembuluh darah yang normal, pembuluh darah yang cukup, dan katup yang berfungsi dengan baik untuk memastikan aliran darah berjalan searah. Baik, sekarang kita beralih ke anatomi jantung. Ya, nah, anatomi jantung yang pertama adalah jantung dan pembungkusnya. Kalau pada sistem respirasi atau paru-paru kemarin kami sudah menyampaikan adanya pleura, yaitu suatu eh, lapisan pembungkus ya paru-paru. Sedangkan pada jantung ini juga ada lapisan pembungkusnya yang disebut dengan perikardium. Ya, nah, jadi bisa melihat di eh, gambar ini bahwa perikardium ini terdiri dari dua, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Sebetulnya sama dengan pleura kemarin ya, teman kemarin kami tidak menekankan itu, padahal ini penting ya. Jadi pleura, baik pleura maupun perikardium itu akan melapisi bagian paling luar dari jantung untuk perikardium dan paru-paru untuk pleura. Kemudian dia akan eh, ber, akan menyelimuti bagian paling luar dari jantung dan paru-paru tadi, kemudian akan eh, beralih menyelimuti dinding dalam jantungnya, dinding dalam dada maksud saya, di dinding dalam rongga dada. Ya, jadi di sini ada yang fibrosa, ini yang menempel pada dinding dalam rongga dada, sedangkan yang serosa atau parietal, lapisan parietal ini menempel pada permukaan luar jantung. Ya, sehingga nanti ada space atau celah ya antara perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Pada gambar ini adik-adik juga bisa melihat adanya 3 lapisan dinding jantung, yaitu epikardium yang luar, kemudian miokardium, mio itu adalah otot ya, dan yang paling dalam adalah endokardium. Ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ya perjalanan darah mulai dari tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, masukkan atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, kemudian dipompa keluar dari jantung menuju paru-paru. Kemudian darah yang dari eh, paru-paru ini akan kembali ke jantung melalui atrium kiri, kemudian darah ke ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri darah dipompa ke hampir seluruh jaringan tubuh. Nah, bagaimana dengan otot jantung? Otot jantung ini sederhana karena dia hanya mempunyai satu inti sel dan dia bergaris lintang ya. Jadi seperti otot lurik, tetapi kerjanya justru tidak disadari. Otot jantung juga mempunyai keunikan karena selain bercabang, dia juga mempunyai diskus interkalatus, yaitu yang merekatkan satu sel jantung dengan sel yang lainnya. Sehingga otot jantung itu seperti sebagai satu kesatuan. Padahal kan tadi dari banyak sel ya.
ratusan, mungkin ribuan mungkin ya. Tetapi karena ada jaringan yang rapat ini ya seperti lem, ini akan memudahkan perlintasan ion-ion ya, dan ini akan terkait sekali dengan pembentukan impuls saraf. Lalu bagaimana dengan sistem penghantaran impuls pada jantung? Jadi jantung itu dapat berdenyut sendiri. Kenapa? Karena di dalamnya ada sistem konduksi impuls saraf. Ya. Jadi dia dapat menghasilkan impuls itu sendiri, tidak perlu dari luar. Kemudian impuls tadi boleh dijalarkan di seluruh tubuh, seluruh jantung. Ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat bahwa sistem penghantaran impuls itu terdiri dari nodus SA, nodus AV, dan nodus dan bundle His atau cabang-cabangnya serta serabut Purkinje. Jadi ada 4. Yang pertama saya ulang, nodus SA, sinoauricularis. Nodus 2 adalah atriovenosa, nodus atriovenosa atau nodus AV, dan ketiga adalah bundle His dan cabang-cabangnya, dan terakhir ada serabut Purkinje. Nah, apa fungsi dari sistem penghantaran impuls tadi? Yang pertama tentu adalah memberikan jantung sifat otomatisasi dan rhythmicity. Ya, jadi otomatis dia selalu bekerja tanpa disuruh. Ini kalau punya pegawai yang seperti jantung ini sangat enak ya. Tanpa disuruh dia sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Ya. Kemudian yang kedua sifat rhythmicity. Ya, jadi berirama, mempunyai irama. Ya, kan kalau saya perhatikan jadi jantung itu punya irama, tapi iramanya sendiri-sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan depolarisasi atrium dan ventrikel. Kemudian yang ketiga memastikan agar depolarisasi atrium berlangsung sebelum depolarisasi ventrikel, dan keempat memastikan agar depolarisasi ventrikel berlangsung cepat dan sinkron. Adik-adik, mungkin saya tegaskan lagi untuk sifat otomatisasi dari jantung ini memang karena sistem penghantaran impuls yang khusus di sana, dan rhythmicity-nya ini memang apa ya? Jadi dia teratur begitu ya, teratur, iramanya teratur. Nah, kemudian tujuan atau fungsi yang lainnya ini terkait dengan istilah depolarisasi. Tentu adik-adik di elektromedik ini tidak asing ya, karena gambaran potensial aksi pada otot, pada saraf itu mungkin akan mudah adik-adik memahaminya karena mungkin dari lingkungan elektro yang sudah terbiasa dan seperti itu ya. Jadi depolarisasi adalah perubahan gelombang ke arah positif ya. Oke. Nah, di sini intinya bahwa depolarisasi pada atrium itu harus berlangsung terlebih dahulu baru kemudian ventrikel. Kenapa? Karena nanti darah baru akan mengalir dari atrium ke ventrikel. Nah, ini adik-adik gambar skematis dari sistem konduksi di jantung. Ya, ini adalah jantung kiri, jantung kanan mungkin. Ya, ini jantung kiri dan jantung kanan sebetulnya ya. Ini jantung kiri, jantung kiri, jantung kanan. Di jantung kanan ini di atriumnya ada nodus SA. Kemudian nodus SA ini ada cabang yang ke atrium sebelahnya, atrium kiri. Kemudian ada nodus AV di bawahnya, yaitu pada perbatasan antara atrium dan ventrikel. Ya, kemudian setelah melewati jaringan fibrosa di tengah ini, kemudian saraf tadi akan menjadi bundle His atau bundle AV, kemudian bercabang jadi kanan dan kiri, yaitu cabang kanan dan kanan kiri dari bundle His, dan kemudian sebelum masuk ke otot berganti menjadi serabut Purkinje, ya, ini ya serabut Purkinje. Nah, ini adalah urutannya yang sudah saya bicarakan tadi. Yang terakhir, jadi serabut Purkinje ini akan menuju otot ventrikel. Nah, adik-adik jangan membayangkan bahwa oh ini banyak yang harus dilalui ya, kalau seperti trayek kendaraan umum itu banyak tempat-tempat yang bersinggahan ini nanti jadi lama ya. Tapi kenyataannya di jantungnya alhamdulillah Allah sudah mendesain sedemikian rupa berlangsung sangat cepat ya.
Ya, jadi dari sini dari munculnya impuls di nodus SA, kemudian diikuti dengan depolarisasi atrium, diikuti dengan depolarisasi jantung mulai dari apex, dan terakhir adalah depolarisasi ventrikel secara keseluruhan. Ya. Jadi adik-adik bisa mengamati di sini hitam ini antara depolarisasi. Ya. Jadi depolarisasinya tidak urut dari bawah ke atas ya. Suruh atas dulu, kemudian darah bisa masuk ke ventrikel, kemudian dari ventrikel ini dari bawah yaitu dari apex ya. Jadi ini adik-adik ini adalah basisnya, ini apex yaitu puncaknya. Tapi puncaknya justru ada di bawah ya, tidak ke atas. Jadi darah dari atrium. Jadi ini depolarisasi dulu agar bisa kontraksi. Kemudian selanjutnya ventrikel itu depolarisasi mulai dari bawah dan sampai ke tengah. Ya. Kemudian ini adalah kecepatan konduksi di masing-masing titik tadi. Ya, misalnya di nodus sesa 0,05 detik, dan lain sebagainya. Yang paling lambat ini ada di sistem Purkinje. Ya. Nah, adik-adik bisa melihat ini betapa cepatnya mulai dari sini 0 detik, kemudian menyelesaikan semuanya itu di angka 0,22 detik. Jadi sangat cepat, kurang lebih sepertiga menit. Ya, jadi kita baru mau istighfar, ini sudah selesai. Ya. Nah, apa peran dari nodus SA terhadap ritmisitas jantung? Jadi nodus SA ini memiliki laju apa ya, discharge ya. Jadi laju diaktifasi itu paling tinggi. Jadi itu paling tinggi dibandingkan dengan anggota anggota lainnya dari sistem konduksi jantung, misalnya nodus AV. Ya. Nah, sebagai konsekuensinya dalam keadaan normal itu nodus S1 seperti nomor 1, yaitu suatu eh, gerbong kereta yang mampu menggerakkan darah itu, ya. Menggerakkan pompa jantung. Ya. Bagaimana dengan potensial membran istirahat pada jantung? Ini sekitar minus 60 sampai minus 40 pada nodus sesa dan kurang lebih minus 95 sampai minus 80 milivolt eh, pada node cabut Purkinje. Ya. Baik, saya teruskan. Nah, potensial membran yang demikian tadi ini karena saya lagi adanya kontribusi dari ion-ionnya yang bermuatan yang komposisinya berbeda di dalam sel jantung maupun di luar sel. Ya, jadi bisa mengamati di mana letak perbedaannya. Nah, pada jantung apabila mendapat stimulus terjadi permeabilitas membran sel yang menyebabkan perubahan distribusi ion yang akan membawa muatan positif di dalam sel. Ya. Perbedaan muatan antara bagian dalam dan luar sel menjadi semakin kecil sehingga jadi depolarisasi. Dan apabila depolarisasi mencapai nilai ambang tertentu atau threshold, maka akan terjadi potensial aktif. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ini adalah gambaran gelombang impuls ya pada jantung ya, yaitu pada nodus sesa. Karena nanti ada yang gambaran di ventricle atau ventricle-nya berbeda. Ya, apa yang khas dari sini? Yang kalau kemudian adik-adik ingat lagi kemarin waktu di otot, di fisiologi otot itu kan sudah kita singgung juga tentang depolarisasi pada otot ya. Ya, di sini yang penting bahwa ini ada suatu kecuraman yang atau apa ya, slope yang sebenarnya tidak begitu curang, tapi dia akan mempercepat terjadinya depolarisasi. Nah, dari slope-nya ini ke sana, ke atas, nanti kemudian kalau ini yang tidak terlihat sebenarnya ada garis putus-putus, yaitu merupakan suatu ambang atau threshold. Ya. Baik. Ya. Nah, apa yang disebut dengan prepotensial? Prepotensialnya ya slope-nya ini. Ya, slope-nya ini adalah prepotensial.
Jadi potensial yang terjadi sebelum terjadi potensial aksi yang pertama. Nah, ini sebabnya dari prepotensial, tapi saya kira ini untuk pengetahuan dulu ya. Dan yang penting memang di sini peran dari ion kalsium dari cairan seluler itu sangat besar ya untuk kontraksi jantung. Jadi memang harus pas ya, karena kalau kebanyakan juga kurang bagus, kalau kurangan juga kurang bagus. Ya. Kemudian ini adalah gambaran dari potensial aksi otot ventrikel. Jadi pada titik berbeda ya. Kalau ini yang node sesa, ini adalah otot ventrikel, di mana di sini ada fase plateu, ya, fase yang agak mendatar itu. Di sini dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase 0 dan fase 1, 2, 3, 4, ya, itu setelahnya. Ini nama-nama dari fase tersebut. Kemudian terkait dengan durasi kontraksi ya. Jadi setelah ada peristiwa elektrik tadi, ini maka terjadi kontraksi otot jantung ya. Nah ini durasinya lumayan panjang ya. Di sini sebenarnya 1,5 kali durasi potensial aksi ya. Nah ini ada ilustrasi yang menjelaskan bagaimana kontraksi dari ventricle ya. Jadi selain dia mengecil, diameternya juga dia memendek ke atas. Kemudian katup pada jantung. Nah, di sini ada 2 katup, 2 jenis katup, yaitu katup AV, atrioventricular, artinya di antara atrium dan ventricle, dan katup semilunar. Ya. Semilunar aorta dan katup semilunar pulmonalis. Ya. Ini adalah ilustrasi mengenai katup trikuspidal yang ada di antara atrium kanan dan ventricle kanan, di mana di sini ada daun katupnya, ada chorda tendinea dan otot papillaris. Sehingga kuat itu ya, karena ditahan oleh otot papillaris. Daun katupnya. Nah, ini adalah katup semilunar, ya, yaitu di mana di pintu masuk depan aorta. Ya. Nah, sedikit kita membahas tentang beberapa istilah parameter dan jantung ya, karena apa? Karena nanti kalau ada edema berbaik, selain meningkatkan pemahaman terhadap fungsi sistem kardiovaskular juga membantu adik-adik ketika nanti berhadapan dengan alat-alat di ICU ya, terutama untuk ICCU untuk jantung ya. Yang pertama adalah cardiac cycle. Cardiac cycle itu adalah periode kerja jantung yang terdiri dari rehabilitasi dan terdiri dari relaksasi dan kontraksi. Ya. Nah, ini kurang besar ya adik gambarnya ya. Jadi kalau relaksasi otot jantung disebut dengan diastolik dan kontraksi otot jantung disebut dengan sistolik. Ya. Jadi ini diingat-ingat ya. Kalau misalnya kalau tekanan darah itu ada tekanan darah sistolik dan diastolik, berarti tekanan darah sistolik itu adalah tekanan darah yang bersamaan dengan kontraksi otot jantung. Tujuh. Ya. Nah, ini gambar ilustrasi yang menggambarkan diastolik sebelah kiri saya dan sistolik di sebelah kanan saya. Ya. Ini juga gambar yang lain, ilustrasi yang lain ada dengan terkait dengan cardiac cycle. Ya. Oke. Kemudian ini adalah grafik yang menunjukkan perbedaan atau perubahan tekanan dan volume. Maaf, ini tekanan, ini perubahan tekanan semua ya. Ini. Oke. Lalu bagaimana dengan bunyi jantung? Bunyi jantung biasa diekspresikan sebagai loop-loop, di mana loop adalah bunyi jantung pertama dan loop adalah bunyi jantung kedua. Bunyi jantung ini mempunyai tone yang lebih tinggi, namun berlangsung dalam waktu yang singkatnya.
Baik, kemudian untuk bunyi jantung sudah ya, jadi ada yang loop itu adalah bunyi jantung pertama atau sound one, dan dup adalah bunyi jantung yang kedua atau sound two. Ya. Mohon maaf, ini sepertinya double slide-nya. Nah, di sini adik-adik, kalau kita lihat dinding dari depan dinding dada, ini adalah letak dari katup-katup yang ada di jantung kita ya. Katup tricuspid, katup mitralis, katup aorta, ya. Di sini letaknya, tetapi di dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter itu tempatnya tidak di sana, tetapi untuk untuk katup aorta itu ada nomor 2, pembuluh darah aorta, kemudian pembuluh darah pulmoner. Maaf, ini adalah mitral, katup tricuspid, katup aorta, dan katup pulmoner. Kenapa bisa berbeda dari ini? Ya, dari ini letaknya sesungguhnya diproyeksikan keluar. Ini keunggulan di sini karena bunyi katup ya yang berdasarkan dari getaran katup yang tutup itu akan diantarkan dengan aliran darah. Lalu apa yang disebut dengan cardiac output? Ya, cardiac output atau curah jantung. Ya, disebut dengan curah jantung, bukan volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri dan kanan menuju sirkulasi sistemik atau pulmonal tiap menitnya. Ya, jadi kemana-mana ini ya, dari jantung kiri ini bisa ke otak, bisa ke tangan. Nah, ini Anda bisa lihat ini distribusi cardiac output itu nggak sama. Misalnya, kok nggak disamakan aja ya, misalnya liver ya sebesar kidney ya atau ginjal kidney sendiri. Nah, ini sangat terkait dengan kebutuhan ya, sebenarnya kebutuhan dari jaringan itu sendiri. Kalau liver itu kan memang dia juga terus-menerusan kerjanya. Ya semuanya ya sebetulnya ya, tapi mungkin kalau liver itu ini ya adik yang perlu diketahui bahwa apapun yang kita serap dari kita makan ya, kemudian kita olah, kita apa kita cerna, kemudian diserap oleh usus kita ini tidak langsung masuk ke jantung ya, tetapi dia melalui hepar dulu untuk diolah lebih lanjut di sana atau bahkan mungkin kalau terjadi keracunan bisa jadi detoksifikasi ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang meningkatkan atau menurunkan curah jantung atau tidak ada pengaruhnya. Nah, curah jantung terdiri dari stroke volume kali heart rate ya. Stroke volume atau isi sekuncup jantung adalah jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel kiri atau ventrikel kanan tiap kali siklus jantung. Nah, stroke volume itu adalah volume darah yang dipompa tadi ya ini dipompa setiap kali siklus jantung. Jadi di sini pada saat diastolik itu ventrikel terisi darah ya. Kemudian dipompa oleh jantung ventrikel kanan jantung itu pada fase sistolik. Nah, jadi yang tadinya volumenya sekian, setelah sistolik berkurang. Akan tetapi di sini masih ada sisanya. Sama persis dengan sistem respirasi. Jadi sudah berjuang yang sampai final, kemudian sampai final, ini ya. Kemudian, maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan kata ya. Nah, di sini kan mirip dengan respirasi, di mana kalau respirasi kemarin ada volume residu. Volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru ya. Meskipun kita sudah menghembuskan sekuat tenaga pernafasan ya, udara nafas ya. Nah, jantung itu tidak semua darah dipompa ya. Jadi sebetulnya jantung itu sudah dia sudah punya ukuran ya. Dia dapat darah sekian dari vena, dia akan mengeluarkan sekian juga. Sama ya. Harusnya habis. Tapi memang mungkin dari awal itu tidak kosong melompong. Ventrikel jantung itu sudah ada darah ya, mungkin sekitar kurang lebih
50 cc itu ya. Kemudian nanti dapat tambahan dari atrium itu 70 cc. Jadi 120. Atau mungkin sebelum yang awal tuh 50 sampai 60 gitu ya. Jadi totalnya 100, tambah 70 tadi menjadi 120 sampai 120. Nah, yang dipompa keluar itu ya sebesar yang diterima tadi 70 ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi ini sangat menarik ya. Nah, ini maka yang dipompa itu yang disebut dengan stroke volume. Ya. Nah, yang untuk heart rate itu salah satu faktor yang menentukan kadar karbon tadi, heart rate adalah frekuensi denyut jantung. Ini yang paling populer ya, karena mudah sekali ukurnya, tinggal tangan kita diletakkan di pergelangan, jari kita diletakkan di pergelangan tangan orang yang diperiksa, itu dia bisa merasakan denyut nadi yang bisa menjadi perwakilan dari frekuensi denyut jantung. Ya. Kemudian, nah ini heart rate ini dikendalikan, ya. Tapi kalau tanpa pengendali itu dia bisa sendiri. Tapi dikendalikan itu artinya bisa dipercepat, bisa diperlambat ya. Yaitu oleh aktivitas nodus sesa. Ya, nah aktivitas nodus sesa ini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, ya, terusnya sistem saraf simpatis. Ya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat nodus sesa ini sangat banyak ya persarafan simpatisnya yang ke sana. Ya. Nah, ini ilustrasi yang lain menggambarkan di sini di otak, khususnya di batang otak itu ada pusat kardiovaskular, ya, yang akan memberikan apa ya, memberikan masukan ya ke jantung melalui ini, melalui serabut simpatis ya, serabut simpatis dan parasimpatis tadi. Ya, ini kan, ini ada simpatis dan juga ada yang dari nervus vagus. Ya. Nggak kelihatan mungkin ya. Ini vagus nerve. Ya. Nah, jadi bisa melihat bagaimana kalau stimulasi simpatis ini akan mempercepat heart rate dan stimulasi vagal atau nervus vagus yang membawa parasimpatis ini akan memperlambat denyut jantung. Ya. Nah, heart rate ini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, selain itu juga dipengaruhi oleh hormon, ya, khususnya hormon adrenalin. Baik, kemudian topik yang terakhir adalah terkait dengan itu jantung, itu adalah alat elektrokardiogram. Nah, ini kan adik-adik nanti waktu jadi rumah sakit atau klinik, ini yang paling sering ya, alat yang sudah cukup populer di masyarakat, yaitu EKG. Nah, penemuan alat ini diawali dari penelitian di akhir abad 19, ya, di mana para ahli fisiologi menemukan bahwa adanya elektroda yang ditempatkan di permukaan tubuh kita ini ternyata dapat merekam kegiatan listrik di jantung. Ya, kenapa kok nggak merekam keadaan listrik di misalnya usus, ya, sebagainya. Ya, menarik kan ini ya. Oke, selanjutnya. Elektroda permukaan dapat digunakan untuk merekam kegiatan listrik internal karena cairan ekstraseluler kita merupakan larutan garam. Kenapa garam? Karena mengandung NaCl. Ya. Nah, larutan garam ini merupakan konduktor yang baik. Ya. Nah, kalau tentang ini kan adik-adik lebih paham ya. Nah, kita lanjutkan pada EKG. Perekaman aktivitas listrik jantung ini disebut dengan elektrokardiogram, yang memperlihatkan kegiatan listrik total yang dihasilkan oleh seluruh otot jantung. Jadi sumasi, misalnya sumasi atau penjumlahan dari semua potensial aksi yang ada di jantung, yang ada di sel-sel jantung itu. Elektrokardiogram pertama kali digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung pada manusia tahun 1887. Nah, Bapak EKG modern bernama Walter Eijhoven, ya, seorang Belanda yang menciptakan segitiga segitiga Eijhoven, ya, yang menghubungkan tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri, ya, dengan elektroda-elektroda yang ditempatkan di tangan dan kaki, ya. Kemudian berikutnya
Dalam satu waktu, sebuah EKG akan merekam satu sadapan atau satu lead, ya, LEAD, ya. Satu elektroda bertindak sebagai elektroda positif pada satu sadapan dan elektroda kedua bertindak sebagai elektroda negatif dari satu sadapan. Ya. Tapi posisi ini bisa berubah. Mungkin pada sadapan yang lain, misalnya ya, elektroda yang kedua bertindak sebagai elektroda positif, sementara elektroda yang ketiga menjadi elektroda negatif. Contoh, pada sadapan satu ya, satu Romawi, elektroda pada lengan kiri ditempatkan sebagai sisi yang positif dan elektroda yang negatif, elektroda yang negatif ini diletakkan pada lengan kanan. Ya. Apabila gelombang listrik yang menyebar pada jantung mengarah ke elektroda positif, gelombang EKG menyimpang ke atas dari garis dasar. Tapi sebaliknya, apabila penyebaran muatan neto pada jantung mengarah ke elektroda negatif, gelombang EKG menyimpang ke bawah garis dasar. Nah, ini sebuah EKG tidak sama dengan sebuah potensial aksi tunggal yang sudah tadi saya berikan gambarnya yang di awal, yaitu gambaran potensial aksi pada nodus SA dan gambaran potensial aksi pada otot ventrikel. Nah, gambaran pada EKG ini tidak boleh dianggap sama, ya, karena adalah sumasi kejumlahan dari seluruh. Nah, ini adik-adik, ini adalah gambar potensial aksi di otot ventrikel, sedangkan ini adalah gambar potensial aksi jantung ya dari EKG ya. Jadi ini gelombang P, kompleks IRS dan gelombang T ya. Nah, pada EKG ini ada dua komponen utama yaitu gelombang dan segmen. Gelombang tampak sebagai penyimpangan ke atas atau ke bawah dari garis dasar dan segmen adalah bagian dari garis dasar antara dua gelombang. Satu lagi adalah interval. Interval adalah gabungan gelombang dengan segmen. Jadi gelombang EKG ini menggambarkan depolarisasi dan repolarisasi atrium dan ventrikel. Gelombang yang pertama adalah gelombang P, ya. Gelombang yang kedua adalah kompleks IRS dan gelombang T adalah gelombang yang terakhir. Nah, jadi bisa melihat di sini gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium, gelombang QRS atau kompleks QRS menunjukkan depolarisasi ventrikel. Ya, sedangkan gelombang T ini ya T wave ini menunjukkan repolarisasi ventrikel. Nah, di mana repolarisasi atrium ya ada di QRS tapi tertindih ya, tertindih dari gelombang QRS. Ya, kemudian arah gambaran EKG ini juga penting ya. Kalau di kita biasanya adalah vektor ya, vektor kardiak vektor ya, atau vektor arah dari penjalanan itu. Ya, ini juga penting karena kadang kalau arahnya berbelok itu berarti ada something ya, mungkin ada jalan infak, ada apa ya saya tidak terbiasa ya, tapi bisa saja itu ya. Jadi kalau rutenya begini ya, tapi pas sudah lansia rutenya berganti, pasti ada sesuatu terjadi ya. Gambaran EKG selama satu siklus kontraksi dan relaksasi yang dikenal sebagai siklus jantung. Ini ada beberapa yang nanti dapat diamati sendiri ya. Kemudian ini adalah agak kecil ya gambarnya ya, Dedek ya. Jadi yang berwarna ungu itu menunjukkan peristiwa depolarisasinya, sedangkan perekamannya pada gambar EKG tadi. Nah, ini penting. Kenapa kadang tanya, loh kalau saya di UGD, di biasa EKG kok tombolnya banyak sekali ya? Ya, itu ada 12, yaitu 6 lead bipolar dan 6 lead prekordial. Prekordial itu yang di jantung itu di rongga dada itu ada 6 dan yang di kaki itu sebenarnya ada 3 saja, tapi itu bisa membentuk 3 gelombang. Itu 3, maaf, 6 gelombang atau 6 lead. Ya.
Nah, bagaimana interpretasi dari EKG seperti ini? Ya, misalnya berapa frekuensi denyut jantungnya, berapa irama, bagaimana irama jantungnya, apakah teratur atau tidak teratur, apakah semua gelombang muncul dengan normal atau kurang, ya. Dan yang keempat, apakah terdapat satu kompleks IRS untuk setiap gelombang? Oke, tidak selalu ya. Dan yang terakhir ini adalah alat untuk EKG. Tentu ini sangat menarik untuk mas-mas dan mbak-mbak yang masih baru masuk di vokasi dan elektromedik. Ya, bagaimana alat ini tidak akan bisa bekerja kalau aliasnya tidak baik, atau mungkin tidak alat ini jadi kerusak. Ya. Ini adalah tombol yang diletakkan di, ini adalah elektroda yang ditempatkan di prekordial, ya, dan ini adalah elektroda pada lengan. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian presentasi saya ya. Semoga kuliah ini dapat bermanfaat ya untuk adik-adik dan kita semua. Mari adik-adik sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.